Ya, selamat jumpa kembali saudara-saudara. Kita akan masuk ke topik yang lebih mendalam lagi terkait hubungan antara warga negara dengan negara yang kemudian melahirkan beberapa konsep, ya toh, terkait dengan bagaimana posisi warga negara itu jika dikaitkan dengan kedudukannya di dalam organisasi kehidupan kenegaraan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan secara bersama-sama, men-sharingkan secara bersama-sama sebuah prinsip yang setelah gerakan reformasi dan demokratisasi di Indonesia itu semakin terjadi berbagai macam ketimpangan. Kalau saya melihat gitu ya. Banyak sekali ketimpangan-ketimpangan, pelaksanaan-pelaksanaan itu sangat bertimpang gitu. Apa yang saya maksud di sini adalah prinsip yang berkaitan dengan human rights, berkaitan dengan the principle of humanity on the world. Itu yang menjadi persoalan di Indonesia sekarang. Demokrasi berkembang, tetapi penindasan hak asasi manusia masih saja banyak dilakukan di pojok-pojok negeri ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita bahas mengenai prinsip dasar hak asasi manusia dan penerapannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa saya hanya melihat dalam konteks prinsip dasar? Karena prinsip dasar ini harus dipahami secara bersama-sama. Kenapa hak asasi manusia itu perlu? Ya kan, dalam konteks hubungan antara warga negara dengan negara. Mengapa hak asasi manusia itu harus ditonjolkan? Mengapa hak asasi manusia itu harus dilakukan penghormatan dan perlindungan? Ya kan? Ya karena manusia itu sebetulnya memiliki harkat dan martabat. Mereka mempunyai akal dan budi, dan mereka mempunyai harga diri, dan oleh sebab itulah setiap manusia harus menghargai harga diri orang lain. Dan kalau itu sudah terjadi, maka paling tidak kita semua bisa memahami prinsip dasar hak asasi manusia. Contoh konkret yang perlu saya sampaikan. Saya pernah mentautkan dalam Facebook saya, dalam Instagram saya, di mana di halaman rumah saya itu tiba-tiba ada seonggok sampah. Yang saya lihat itu jelas bukan sampah saya. Karena saya tidak pernah mempergunakan sampah-sampah itu. Saya pikir, ini di negara demokrasi, ini di negara yang sudah memahami hak asasi manusia, tapi orang tidak melihat bahwa halaman rumah itu adalah haknya seseorang. Ini yang kadang-kadang menimbulkan keprihatinan kita. Hak asasi manusia dipahami, tetapi orang tidak memiliki etika, tidak memiliki kesantunan dalam hidup bermasyarakat. Dan inilah yang mengakibatkan hak asasi manusia kadangkala bahkan banyak sekali mengalami pembelokan-pembelokan dan penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, saudara-saudara, apa yang harus kita lihat awal mula untuk melihat prinsip hak asasi manusia ini? Prinsip hak asasi manusia, kalau kita lihat di dalam sejarah perkembangannya, ya kan, latar belakang dan kemunculan gagasan hak asasi manusia itu sebetulnya awal mulanya ada beberapa konsep. Konsep yang pertama tidak lain adalah paham dimensi religiusitas. Dalam dimensi ini, hak asasi manusia itu dipahami sebagai sebuah atau sesuatu pemberian dari Sang Maha Pencipta. Jadi given, manusia itu memperoleh hak asasi manusia karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan ini bisa dilihat di dalam ajaran saya adalah kitab Kejadian, bahwa manusia kemudian diperintahkan untuk menguasai seluruh burung-burung di udara, menguasai ikan-ikan di laut, ya kan? Beranak pinak sebanyak-banyaknya seperti bintang-bintang di udara.
Itu artinya bintang-bintang di langit, itu artinya adalah manusia oleh Tuhan diberi hak untuk mengupayakan, untuk mengelola, untuk menguasai isi dari dunia ini. Inilah dimensi religiusitas. Nah, dimensi religiusitas ini ternyata, saudara-saudara, justru mengakibatkan kemerosotan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan, khususnya dalam hal hak asasi manusia. Karena apa? Karena dengan adanya kekuasaan yang harus kita ketahui pada zaman abad pertengahan, kedaulatan Tuhan, di mana kekuasaan Tuhan, kekuasaan tertinggi itu ada pada Tuhan, dan kemudian dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap merupakan menerima titah Tuhan. Dan pada waktu itu terus terang muncul apa yang namanya agama baru pada waktu itu, abad pertengahan. Maka pada waktu itu hak asasi manusia bisa saja dicabut oleh sang pemilik, ya kan, melalui orang-orang yang dianggap memiliki memiliki wahyu dari Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali penindasan zaman abad pertengahan. Ya kan, kekuasaan gereja, hierarki gereja bersama-sama yang berkelindan dengan raja-raja, imperium, mengakibatkan hak asasi manusia justru mengalami kemerosotan. Dimensi religiusitas menjadi dipertanyakan dalam konteks latar belakang kemunculan gagasan hak asasi manusia. Dan oleh sebab itulah kemudian muncul dimensi sekularitas. Mohon maaf tertutup oleh gambar saya, ya kan? Tertutup oleh gambar saya, tapi itu namanya dimensi sekularitas. Juga mohon maaf kalau ada sepeda motor lewat, mobil lewat, karena saya membuat YouTube ini ada di ruang perpustakaan, ruang belajar saya gitu ya, dan semua jendela saya buka, pintu saya buka, sehingga udara biar terbuka dan pergantian cukup sehat begitu, sehingga nanti ada kendaraan lewat, ada klakson lewat, dan itulah salah satu bentuk dari manifestasi hak asasi manusia, kendaraan berlalu lalang. Walaupun itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dimensi sekularitas itu begini. Hak asasi manusia itu muncul karena apa? Ya kan? Karena manusia dikaruniai oleh Tuhan, ya kan, akal budi. Dan oleh sebab itulah manusia mampu memikirkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Jadi ada dimensi religiusitasnya memang, tetapi tidak given, tidak diberikan secara langsung seperti itu. Tetapi manusia dikaruniai akal budi oleh Yang Maha Kuasa, dan oleh karena akal budi itulah manusia mampu memikirkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan karena mampu memikirkan, mampu mengekspresikan harkat dan martabat kemanusiaannya, maka disitulah manusia kemudian mampu memikirkan apa sebetulnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu. Bahkan karena dia diberi akal dan budi, maka manusia pun mampu memikirkan hak-hak lingkungan sekitarnya. Ya kan? Hak-hak lingkungan sekitarnya. Tidak hanya sekedar haknya sendiri. Tidak hanya sekedar hak asasi manusia. Tapi hak-hak lingkungan pun itu menjadi dapat diekspresikan, dapat dipikirkan, dapat dikembangkan oleh manusia karena akal budi manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia, kemudian dalam perkembangannya modern, muncul berbagai macam hak-hak yang lain. Bukan hanya sekedar hak asasi manusia. Bahkan hak-hak yang lain seperti lingkungan, itu juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Ketika lingkungan rusak,
maka orang atau anak cucu kita tidak akan bisa menikmati lingkungan yang baik, maka dia juga mengalami pelanggaran terhadap hak-hak atas lingkungan. Dan oleh sebab itulah lingkungan harus diberi hak. Ya kan? Lingkungan harus diberi hak. Oleh sebab itu ada hukum lingkungan. Ya kan? Ada hukum lingkungan. Dan dalam konteks hukum lingkungan ada yang namanya citizen lawsuit. Jadi gugatan citizen, gugatan masyarakat ketika lingkungan itu mengalami kegagalan, mengalami perusakan. Maka sekelompok masyarakat yang merasa bahwa lingkungan itu dirusak, dia bisa melakukan gugatan. Citizen lawsuit. Nah, ini muncul karena apa? Karena manusia diberi akal budi. Nah, kenapa lingkungan harus harus dipikirkan hak-haknya? Iya, karena lingkungan itu merupakan masa depan manusia. Anda bisa membayangkan, andikannya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Anda bisa membayangkan andai kata, hampir semuanya, lautan mengalami pencemaran, udara mengalami pencemaran. Apa yang akan terjadi? In the lost world, dunia akan hilang. Dan akibatnya apa? Manusia kehilangan hak untuk hirup udara segar. Manusia tidak memiliki hak untuk memakan ikan yang sehat. Karena apa? Semuanya tercemar. Jadi, lingkungan hidup itu sebetulnya kalau tidak dilindungi akan mengakibatkan fenomena viktimologi ke depan. Jadi, korban kejahatan lingkungan itu bukan saat ini, saudara-saudara, tapi masa yang akan datang. Anak cucu, saudara-saudara, anak cucu kita yang nanti akan mengalami kesengsaraan. Karena apa? Karena ketololan kita mengelola lingkungan hidup. Ini harus dipikirkan, makanya dipikirkan oleh manusia. Dan ini karena apa? Karena dimensi sekularitas. Sekularitas itu bukan berarti kita nggak mengenal Tuhan, bukan. Sekularitas itu mencoba memikirkan sebuah konsep karena apa? Karena manusia itu mempunyai akal budi. Tidak berhenti pada, ini adalah takdir dari Tuhan. Bukan itu, saudara-saudara. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, latar belakang dan kemunculan gagasan hak asasi manusia itu mengalami perkembangan. Dari manusia menganggap ini adalah sebuah hadiah, peruk begitu, dikasih hadiah, beleng gitu itu. Kuasailah dunia ini dan seisinya, menjadi manusia diberi akal budi untuk memikirkan bagaimana kamu menguasai dunia ini tetapi tetap memikirkan bagaimana perkembangan, ya kan? Generasi ke generasi. Dengan demikian, saudara-saudara, dari konsep sekularitas inilah, maka orang memahami bahwa setiap individu itu mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap harkat dan martabat kemanusiaan yang dilecehkan, yang ditindas, pasti akan mengalami ketersakitan. Akhirnya, ya kita harus menghargai hak asasi manusia itu. Bisakah seperti itu? Ya, kita lihat dalam praktek sehari-hari. Ya kan? Oleh sebab itu, mempelajari hak asasi manusia tidak hanya duduk manis mendengarkan YouTube. Tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan kuliah-kuliah yang berbusa-busa yang dilakukan oleh dosen, guru, profesor, doktor. Tidak, tetapi laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saudara-saudara. Nah, inilah dimensi religiusitas dan dimensi sekularitas. Selanjutnya saudara-saudara, gini saudara-saudara, kadang-kala terus terang, saya itu kalau bicara dengan semangat seperti ini tentang hak asasi manusia, seperti stand up komedi. Karena apa? Wah, semangat. Di YouTube
Tapi ketika kita lihat di dalam penerapannya sehari-hari di dunia kemasyarakatan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, nol. Banyak kaum minoritas yang tertindas. Ya kan? Atas nama apa? SARA. Banyak terjadi. Dan anehnya itu di negara yang mengatasnamakan dirinya adalah negara demokrasi. Padahal demokrasi dan hak asasi manusia itu selalu berhimpitan. Hak asasi, demokrasi, ya kan? Demokrasi, hak asasi, dan negara hukum. Ini 3 pilar humanity on the world. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Maka kadangkala semangat saya semacam ini, semangat saya ngomong yang mengebu-gebu seperti ini, kadangkala saya merasakan bahwa saudara-saudara menikmati YouTube saya ini sambil tertawa-tawa. Ya nggak apa-apa. Sambil melecehkan, kamu itu ngomong apa sih, Hestu? Oh, nyatanya di kenyataan di masyarakat juga tidak ada. Ya seperti ini gitu ya. Satu sisi teriak-teriak dibiarkan, satu sisi teriak sedikit aja ditangkap. Kebebasan berbicara menjadi timpang di sana sini. Mau mengelak dengan kondisi semacam ini? Lihat aja. Media sosial sudah banyak kok. Semakin banyaknya media sosial, media mainstream yang tercetak itu, kan sekarang hancur lebur. Karena apa? Karena yang mainstream melihat berita, ada berita, besok baru bisa dibaca. Tapi yang media sosial, yang digital, ada berita hari ini, dalam 1-2 detik sudah launching. Anda bisa melihat semua bagaimana perilaku-perilaku penindasan hak asasi manusia. Ya kan? Hak untuk sehat. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pandemi COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara diterapkannya protokol kesehatan. Tapi lihat, terjadi kerumunan di mana-mana. Akhirnya apa? Yogyakarta dengan hari ini, di mana YouTube ini saya buat, telah memasuki zona merah. Karena apa? Ya kerumunan libur panjang kemarin. Saya mengkritik di media sosial, saya mengkritik di Facebook saya. Ada yang nyeletuk. Ya nggak apa-apa, Bapak kan sudah sukses. Ini dibuka apa pariwisata seperti ini kan karena apa? Karena untuk mengembalikan ekonomi. Siapa yang bilang sukses? Nah ini saudara-saudara. Jadi kadangkala ada dilema-dilema ketika orang mengendaki hidup sehat. Tapi ternyata ada dilema ini dan itu. Keseimbangan hidup itu kadangkala memang sulit. Oleh sebab itu di dalam hak asasi manusia harus ada imbangan kewajiban asasi manusia. Yang ini tidak pernah dibahas. Semua teriak hak asasi manusia, hak asasi manusia. Tapi mana kewajiban hak asasi manusianya? Itu. Oleh sebab itu kita akan coba melihat sejarah perkembangan pemikiran penyusunan konsepsi hak asasi manusia. Kayak apa sih sebetulnya sejarah perkembangannya? Di samping tadi latar belakangnya berkaitan dengan aspek sekularitas berkembang ke aspek religiusitas berkembang ke aspek sekularitas. Sekarang kita akan mencoba melihat sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan hak asasi manusia itu yang pertama, saya menyebut fase domestik. Ya, kenapa saya sebut fase domestik? Karena perkembangan pemikiran hak asasi manusia itu hanya ada di sebagian negara-negara tertentu. Dan pemikirannya itu hanya untuk semata-mata menangkal, menghadapi, melakukan perlawanan terhadap kesemenang-menangan penguasa. Maka saya sebut sebagai sebuah pemikiran domestik. Jadi belum bergulir ke seluruh dunia ini, jagat raya ini, di masing-masing negara terpengaruh oleh ini dan itu, dipengaruhi oleh negara satu dengan yang lain, enggak.
tetapi hanya berkembang di satu negara saja. Inilah lingkup yang disebut sebagai fase pemikiran domestik. Domestifikasi, the thing of the human right. Itu yang saya melihat. Jadi fase domestik, jadi hanya lingkup negara saja. Ya kan? Kemudian berkembang lagi. Mulailah fase universalitas. Nah, fase universalitas itu disebut fase universalitas karena apa? Karena ada dua dimensi pemikirannya itu. Ya kan? Dimensi keluar dan dimensi ke dalam. Ya kan? Dimensi keluar itu dipergunakan di dalam konteks hubungan antar orang, antar bangsa, antar negara. Sementara dimensi ke dalam itu dipergunakan untuk apa? Memberikan ukuran yang objektif ketika negara mau mengambil sebuah kebijakan. Apakah kebijakan itu melanggar HAM atau tidak? Jadi berdimensi dua ini. Ini fase universalitas. Dengan dimensi ganda. Jadi dimensi keluar itu adalah dimensi yang dipergunakan untuk mengukur perilaku kita dalam konteks pergaulan antar bangsa, antar negara, antar individu yang berbeda bangsa, berbeda ras, yang harus tetap memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan dan berprinsip pada dimensi persaudaraan. Sementara yang ke dalam itu tidak lain adalah hak asasi manusia itu justru dipergunakan sebagai alat ukur kriteria objektif ketika negara atau pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan, apakah kebijakan politiknya itu melanggar HAM atau tidak. Fase universalitas. Nah, kemudian fase universalitas juga ada pemikiran yang disebut dengan fase dikotomi budaya, yaitu budaya barat dan budaya timur. Ini khas di Asia Tenggara pada waktu itu. Fase dikotomi budaya barat dan timur itu menganggap bahwa hak asasi manusia yang lahir dan tumbuh berkembang di negara-negara barat sana tidak bakalan cocok digunakan di negara timur. Karena apa? Yang di barat sana mempergunakan pendekatan dimensi paradigma individualisme, sementara di negara timur dimensi kehidupan masyarakatnya berparadigma komunalitas. Kalau individualisme maka dia akan lebih condong mengutamakan haknya daripada kewajiban, sementara dari kondisi di negara-negara timur, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, justru dalam konsep komunalitas itulah orang lebih mengedepankan kewajiban daripada hak. Kewajiban hidup bersama, guyub rukun tandang gawe. Fase dikotomi budaya barat dan timur. Nah, ini berkembang ini lama ini. Ya kan, berkembang lama ini. Sekitar abad 19 ke abad 20 lah. Ya kan? Bahkan kalau di Indonesia itu dari tahun 65 sampai dengan tahun 98 gitu ya. Bahkan sebelum 65 pun ya kan terjadi pemberontakan yang macam-macam itu sampai dengan 98 hak asasi manusia selalu didikotomikan. Indonesia tidak perlu meratifikasi hak asasi manusia karena hak asasi manusia yang diratifikasi itu adalah konsep barat yang individualistis. Nah, itu saudara-saudara. Nanti akan kita lihat satu persatu. Bagaimana contoh-contohnya itu. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase universalitas dan kontekstualitas. Fase ini melihat dua pilar. Hak asasi manusia secara substansi, secara isi, secara materi muatan, itu mutlak universal. Hak menyampaikan pendapat, hak berekspresi, ya kan? Ya kan? Hak untuk memperoleh keturunan. Hak untuk beragama, hak macam-macam. Hak pribadi. Ya kan? Itu sifatnya universalitas dan mutlak.
Namun, saudara-saudara, ketika yang universal itu dimasukkan di dalam konteks partikularistik di dalam sebuah lingkungan masyarakat, ya kan? Belum tentu hak asasi yang mutlak itu wajib, ya kan, dikenakan kepada masyarakat yang memiliki aspek komunalitas itu. Belum tentu. Maksudnya, jika komunitas masyarakat itu dengan aturan main, ya kan, dengan kebiasaannya, dengan kesepakatan-kesepakatan hidup tradisional mereka, sudah mampu melindungi hak serta harkat dan martabat kemanusiaan anggotanya, maka tidak ada kepentingan hak asasi manusia yang universal mutlak itu diterapkan di masyarakat yang bersangkutan. Contoh konkret, di masyarakat Tenganan Bali, masyarakat adat, di sana memiliki apa yang disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat di sana itu nggak ada hak pribadi. Padahal yang namanya hak pribadi itu menurut hak asasi manusia tidak lain adalah mutlak. Setiap orang harus memiliki hak pribadi. Tapi di masyarakat ulayat itu, masyarakat hukum adat itu, tidak ada istilahnya hak pribadi. Hak ulayat itu milik kelompok yang kemudian melalui hak ulayat inilah, ya kan? Melalui hak ulayat inilah, hak kelompok inilah, yang kemudian masyarakat, anggota masyarakatnya merasa nyaman, merasa dihargai harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh sebab itu, nggak ada kepentingan Anda masuk ke sana, wah, merasa diri menjadi seorang pakar, ahli hak asasi manusia, teriak-teriak, silakan Anda menuntut hak pribadi Anda. Nggak ada ini seperti ini, nggak bisa. Karena masyarakat sudah memiliki peranata pengaturan haknya sendiri dalam konteks kehidupan bersama. Intinya dalam kontekstualitas partikularistik itu tidak lain adalah yang terpenting terlindungi enggak, dihargai apa enggak harkat dan martabat kemanusiaan itu. Namun saudara-saudara, ketika partikularitas ini sudah partikularitas atau masyarakat adat, masyarakat kelompok masyarakat adat ini ternyata sudah tidak mampu melindungi anggotanya, misalnya tanah ulayatnya, di hutan ulayatnya dibabat habis, ya kan, untuk real estate, untuk lapangan golf, ya kan, masuknya struktur masyarakat baru di situ, kemudian menginjak-injak masyarakat adat yang dimaksud, maka mulai saat itulah hak asasi manusia yang universal itu harus diterapkan kepada masyarakat itu, harus dilindungi ini. Karena apa? Karena peranata adatnya sudah tidak mampu lagi menghadapi hegemoni kekuasaan dari orang luar masuk di sana. Pemilik hak milik atas hutan, hak pengelolaan hutan. Kan ada itu hak pengelolaan hutan. Zaman Orde Baru waktu itu. Hutan-hutan dibabati. Tanah-tanah ulayat diambilin. Ya kan? Kemudian orang yang memiliki tanah adat itu disingkirkan. Ya kan? Diusir dari tempatnya. Ya kan? Hanya dikasih ganti rugi. Ganti rugi berkaitan dengan apa? Harga tanah pada waktu itu. Padahal yang namanya ganti rugi itu bisa material, bisa imaterial. Imaterialnya apa? Ya harus dihitung dong. Orang dipindah dari satu tempat komunitasnya ke komunitas baru. Bagaimana ini? Kos sosialnya, dampak sosialnya. Makanya sekarang saya bersyukur. Karena paling tidak kita bisa bersyukur. Tidak mempergunakan terminologi ganti rugi, tetapi ganti untung. Sekarang kan banyak ini jalan-jalan tol dibangun lancar, ya kan? Karena apa? Karena ganti untung. Ya kan begitu orang jalan dekat rumahnya ada mau disebut mau ada jalan tol, wah tanah menjadi harganya tingginya setengah mati. Jadi saudara-saudara, kontekstualitas dan universalitas
itu ada di dalam konteks hak asasi manusia. Contoh konkret lagi nanti kita lihat berbagai macam contoh yang bisa kita lihat. Kebebasan berekspresi, ya kan? Kebebasan berekspresi. Hak mutlak kan? Mutlak. Hak asasi manusia yang bersifat universal kan? Universal. Mutlak. Saya boleh berekspresi. Oleh sebab itu saya kuliah, saya masuk kampus, telanjang dada, ya kan? Badan penuh dengan tato, kan? Kemudian mau pamer tatonya itu telanjang dada biar dikira, wah ini Yakuza nih. Bisa nggak? Iya nggak bisa. Karena kontekstualitasnya Anda masuk di dunia pendidikan, Anda masuk di kampus. Bisa nggak ke kampus pakai baju pantai? Bisa nggak? Wah, kebebasan berekspresi kok, Pak. Ini kan musim panas. Di Eropa aja kayak gitu kok, kalau musim panas kuliah itu orang-orang pada berjemur dengan pakai bikini misalnya. Ya kamu kuliah di Eropa aja, bukan kuliah di Indonesia. Karena apa? Kontekstualitas Indonesia, partikularitas Indonesia memiliki nilai-nilai budaya. Nah, budaya Barat Timur masuk kan? Budaya Barat Timur itu berkaitan dengan soal kontekstualitasnya, bukan bukan soal ada tidaknya hak asasi manusia. Hak asasi manusia tetap ada secara universal. Nah, demikian saudara-saudara. Oleh sebab itu kita akan lihat contohnya fase domestik, fase universalitas, dikotomi budaya, universalitas dan kontekstualitas. Itu bagaimana contohnya? Mari kita lihat setelah yang satu ini. Nah, agak panjang lebar saya mengatakan. Dan saya agak kelihatan menggebu-gebu gitu ya. Karena apa? Maaf, karena saya kadang-kadang terdorong dengan rasa kejengkelan saya, rasa keprihatinan saya. Karena apa? Negara yang sudah demokratis, memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia, konstitusinya juga konstitusi yang sangat demokratis, memperhatikan HAM pasal 28, 28A sampai dengan 28I, isinya hak asasi manusia semua lengkap. Namun di dalam konteks empirik pelaksanaannya masih tertatih-tatih hak asasi manusia itu. Luar biasa. Harus kita upayakan persis seperti negara hukum yang juga saya buatkan YouTube di sini. Jadi sebetulnya YouTube ini dipakai sebagai sebuah bahan kuliah juga bisa dipakai sebagai bahan permenungan, dan sekali lagi semua yang saya sampaikan itu didasarkan kepada persepsi pribadi saya, persepsi tabula rasa saya, dan bisa saja setiap orang mempunyai tafsir yang berbeda-beda terhadap implementasi hak asasi manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, contoh yang pertama adalah fase pemikiran domestik. Fase pemikiran domestik itu contohnya Magna Carta. Itu Piagam Agung tahun 1215. Nah, Magna Carta itu dibuat oleh Raja John Lackland dengan kaum bangsawan dan gereja. Jadi ada kesepakatan dari Raja John Lackland dengan bangsawan dan gereja. Karena apa? Karena kaum bangsawan dan gereja banyak membantu dalam konteks pendanaan bagi Raja John Lackland ketika Raja John Lackland mencoba melawan atau menghadapi pemberontak di perbatasan Inggris sana. Ya kan, dia berkolaborasi dengan para bangsawan dan gereja. Nah, gereja pada waktu itu juga memiliki peran, saudara-saudara. Jadi gereja itu kan Nasrani ya, ya Katolik, ya Kristen ya. Dulu zaman abad pertengahan itu juga punya peran di dalam konteks kehidupan ketatanegaraan. Dan itu merupakan keterjerumusan gereja pada waktu itu. Ini juga mengalami, terjadi itu. Jadi abad
pertengahan itu gereja sudah memiliki konsep tentang kehidupan kenegaraan. Padahal nggak ada konsep kehidupan kenegaraan di gereja. Ya kan? Nah, piagam agung. Oleh sebab itu, di dalam piagam itu, ya kan, seperti apa ya? Kaum bangsawan dan gereja itu memperoleh hak privilege. Ya kan, hak privilege. Hak pribadi yang harus dipertimbangkan oleh Raja John Lackland ketika mengambil keputusannya. Ya, sehingga paling tidak makna Carta Piagam Agung ini telah membatasi kekuasaan Raja John untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, ya, dan kelompok bangsawan. Ya, pada waktu itu yang memiliki hak untuk memberikan suara, memberikan ini pertimbangan dan segala macam itu ya kaum bangsawan dan gereja tentunya. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, di Inggris ada parlemen, kamar tertinggi atau majelis tinggi yang disebut House of Lords. House of Lords itu dulunya adalah berisi kaum bangsawan dan gereja. Ya kan? Kamar berikutnya, kamar majelis rendahnya itu disebut House of Commons. Ya kan? Wakil rakyat biasa melalui pemilihan umum. Kalau dulu kemudian yang namanya House of Lords itu ya dari kaum bangsawan dan gereja. Setelah berkembang sekitar tahun ya 90-an, 70, 80, 90 mengalami reformasi. Tidak hanya sebatas sebagai bangsawan dan gereja, namun kemudian bangsawan dan gereja ini kemudian mengalami peminggiran-peminggiran. Akhirnya House of Lords itu diisi oleh kaum teknokrat. Saya pernah melakukan penelitian di Inggris sana, diisi oleh teknokrat-teknokrat, mantan-mantan birokrat. Dan yang menunjuk adalah partai politik yang ada di parlemen House of Commons. Ditunjuk itu. Dan yang namanya House of Lords itu memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Ya kan? Pensiunannya pun dia akan memperoleh gelar Lord. Nah ini, jadi kemunculan House of Lords itu sebetulnya ditengerai karena adanya makna carta. Kemudian saudara-saudara, Bill of Rights 1689. Ini adalah undang-undang yang diterima parlemen Inggris untuk perlawanan terhadap Raja James. Ya kan? Yang berisi kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak undang-undang pembentukan tentara itu seizin parlemen, hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, parlemen berhak mengubah keputusan raja. Ini Bill of Rights. Ini semua dimunculkan untuk apa? Melindungi hak asasi manusia. Jadi semuanya ada di Inggris. Di negara-negara lain juga ada sih, misalnya di Perancis, ya kan? Di Perancis itu namanya Declaration de Home par Home. Bahasanya agak bindeng sedikit. Declaration de Home par Home. Bener atau salah, saya nggak tahu gitu ya. Kedengarannya seperti itu. Dulu dosen saya mengatakan seperti itu gitu ya. Karena saya tidak pernah belajar bahasa Perancis gitu. Saya hanya belajar Sumpah Pemuda, satu bahasa Indonesia. Nah, itu. Baik, saudara-saudara. Selanjutnya adalah di Amerika Serikat. Itu muncul didasari pemikiran John Locke. Itu ada hak hidup, life, hak kebebasan, liberty, hak milik, property. Ya kan? Di Amerika Serikat. Fase pemikiran domestik di Amerika Serikat, di Inggris, di Perancis, kemudian di mana di negara-negara Eropa lainnya, gitu ya, di negara-negara Skandinavia dan seterusnya. Kemudian tertuang dalam Declaration of Independence of the United States 4 Juli 1776 dalam konstitusi negara. Itu tertuang dalam Declaration of the Independence of the United States. Nah, itu bahasa internasional.
Itu saudara-saudara. Baik, kita lanjutkan. Fase domestik sudah ada contoh-contoh. Dan masih ada contoh-contoh yang lain. Silahkan saudara-saudara melihat perkembangan hak asasi manusia di berbagai macam buku, di berbagai macam situs. Bisa Anda lihat semuanya. Tapi saya melihat ini mencoba untuk menstrukturkan ini semua yang berkembang di negara-negara tertentu itu adalah fase pemikiran domestik. Selanjutnya saudara-saudara. Selanjutnya tidak lain adalah fase pemikiran universal. Ya kan? Fase pemikiran universalitas. Ya kan? Saya jadi ingat ini dulu waktu memberikan pertanyaan waktu ujian itu saudara-saudara. Waktu ujian itu saya bertanya begini. Jelaskan fase pemikiran hak asasi manusia yang universalitas. Itu ada yang menjawab begini. Fase pemikiran hak asasi universalitas adalah memandang universitas adalah tempat pendidikan calon-calon pemimpin dan kader bangsa. Saya jadi ketap-ketip bingung. Hubungannya apa ini universalitas karo universitas? Akhirnya dalam jawaban itu saya tulisi. Kok tidak kamu jawab sekalian sebab universalitas hak asasi manusia itu sama dengan Universal Studio yang ada di Singapura, ada di Hollywood sana, dan kalau tidak salah ada di Bandung. Bukan itu. Dan saya teliti ternyata anak seperti ini tidak pernah kuliah. Jawabannya lucu memang, tapi bagus itu ya. Untuk dagelan itu bagus gitu ya. Tapi nggak lucu dagelannya gitu. Baik, fase pemikiran universalitas itu tidak lain adalah tertuang dalam pengakuan hak asasi manusia PBB. Deklarasi 10 Desember 1949. Oleh sebab itu, setiap tanggal 10 Desember itu adalah hari HAM sedunia. Ya. Nah, dimaksud universal itu tidak lain adalah bisa dilihat dari sini. Pasal 1. Pasal 1 dikatakan begini, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dan oleh sebab itulah, saudara-saudara, hak asasi manusia menurut Piagam 10 Desember 1948 ini disebut universal karena apa? Karena berdimensi ganda. Dimensi yang pertama adalah manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat hak-hak yang sama. Dan oleh karena itu, di dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, dalam konteks kehidupan bernegara, maka setiap kebijakan politik yang diambil oleh negara, pemerintah, atau penguasa harus memperhatikan hak asasi manusia. Karena setiap warga negara itu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Lain daripada itu, karena manusia, dimensi keluar itu tidak lain adalah karena manusia itu merdeka, mempunyai martabat dan hak yang sama, maka dia harus bergaul satu sama lain dalam persaudaraan, saling menghargai harkat dan martabatnya, lintas bangsa, lintas negara, lintas suku, lintas agama, lintas golongan. Inilah yang disebut sebagai hak asasi manusia berdimensi universalitas. Karena apa? Karena memiliki dua perspektif. Perspektif ke dalam dan perspektif keluar. Gitu ya saudara-saudara. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya ditanya, kenapa universal? Kenapa hak asasi manusia sedunia itu universal? Ya universal karena berdimensi ganda.
Dimensi ke dalam itu karena apa? Karena manusia itu dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak yang sama. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diambil oleh penguasa di negaranya harus memperhatikan hak asasi manusia yang sama. Sementara dimensi keluar tidak lain adalah karena manusia itu dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak yang sama, maka setiap melakukan pergaulan satu sama lain itu harus dalam semangat persaudaraan. Artinya tetap menghargai harkat martabat manusia dalam konteks hubungan antar bangsa, lintas negara, lintas suku, lintas agama, lintas golongan. Yuk kita sama-sama menghargai ini. Jangan merasa kelompoknya paling benar, kemudian menindas kelompok yang lebih kecil. Itu melaksanakan kayak gini aja kok susahnya setengah mati. Ya, kita bersaudara. Kita saling menahan diri. Karena apa? Karena hidup dalam koridor kedamaian itu karena apa? Karena setiap orang menghargai hak asasi manusia. Dalam konteks religiositas, kita menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Bahkan hargailah musuh-musuhmu seperti dirimu sendiri. Ini yang sulit. Saya aja sulit. Sulit saya. Harus saya akui. Makanya harus belajar terus. Demikian saudara-saudara. Nah, sidang Majelis Umum PBB 1966 merumuskan Covenant on Human Rights dalam hukum internasional dan diratifikasi negara-negara anggota PBB. 1966 negara-negara anggota PBB sudah meratifikasi dan Indonesia belum. Indonesia itu baru meratifikasi itu kalau nggak salah tahun 1999 kalau nggak salah. Setelah terjadi reformasi gitu ya. Jadi tumbangkan dulu Orde Baru yang otoritarian, oligarkis, sentralistik itu, baru merumuskan hak asasi manusia diratifikasi. Nah itu saudara-saudara. Selanjutnya fase pemikiran universalitas, sekarang fase pemikiran ya, fase pemikiran dikotomi budaya barat dan timur. Nah, fase pemikiran ini di Indonesia udah muncul dalam perdebatan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia dalam sidang PPKI. Kan? Ada perdebatan. Insinyur Soekarno, Supomo, ya kan? Satu sisi Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Itu berdebat soal perlu tidaknya hak asasi manusia dicantumkan di dalam naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Soekarno dan Supomo mengatakan tidak perlu. Sebab kalau hak asasi manusia yang berasal dari barat sana dituangkan, maka akan muncul ya kan warga negara, hak asasi warga, kalau hak asasi warga negara itu dimunculkan, dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, maka akan muncul ya kan pertentangan, ada hak warga negara, ada hak negara. Akhirnya negara dan warga negara itu menjadi dua entitas yang berbeda. Tapi Muhammad Hatta mengatakan, apapun yang terjadi, hak asasi manusia khususnya hak untuk pers, hak menyampaikan pendapat, beliau mengatakan harus tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tidak peduli itu barat atau timur. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, perkembangannya Supomo kemudian mengkonsepsikan dalam konteks negara integralistik. Negara integralistik itu adalah Spinoza, dia melihat dari apa? Pengalaman Spinoza.
yang mengatakan negara integralistik itu adalah negara yang menyatu antara masyarakat, rakyat, dan negaranya. Dan oleh sebab itulah tidak ada negara yang menyatu seperti ini kemudian memunculkan hak warga negara. Karena hak warga negara yang muncul dari barat sana membawa nilai-nilai, paradigma, berpikiran, berperilaku secara individualistik. Muncul barat lagi, timur lagi. Akhirnya perdebatan ini sampailah di Orde Baru yang tidak meratifikasi deklarasi HAM sedunia. Dan kalau saudara-saudara melihat dokumen-dokumen pandangan hak asasi manusia ketika Orde Baru, pasti akan memunculkan pemikiran-pemikiran bahwa hak asasi manusia yang berasal dari barat itu membawa budaya individualisme, sementara orang timur itu budayanya komunalisme. Barat individualisme itu lebih mengendaki hak-hak pribadi, ya kan? Haknya lebih ditonjolkan, sementara orang timur karena komunalisme lebih mengedepankan kewajiban hidup bersama. Jadi mereka melihat dikotomi itu dari konteks hak sama kewajiban yang saling berbenturan. Padahal hak dan kewajiban itu menjadi satu komponen yang memang terus-menerus bergulat terus. Dulu kalau ditanya, lebih duluan mana hak dan kewajiban? Orang Orde Baru pasti mengatakan lebih dulu kewajiban. Lebih lahir manakah kewajiban ataukah hak? Zaman dulu selalu mengatakan lebih duluan kewajiban. Tapi kalau kita melihat di dalam dimensi pemikiran yang sangat sederhana dari saya punya dimensi pemikiran yang sangat sederhana karena saya terus terang bukan pakar hak asasi manusia, bukan ahli hak asasi manusia, bukan guru besar hak asasi manusia, bukan. Saya sederhana aja kok. Ketika janin lahir, cenger, uek, dia dibebani hak atau dibebani kewajiban? Ya pasti hak dong. Oh, dia nggak bisa melakukan kewajiban apa-apa. Dan oleh sebab itulah, setiap orang yang membunuh janin, ya kan bisa dipidana. Karena apa? Melanggar hak hidup bayi itu. Sederhana kan? Pertanyaannya, duluan mana hak dan kewajiban? Kalau saya duluan hak. Manusia dilahirkan merdeka. Dia memiliki martabat dan memiliki hak yang sama. Bukan manusia dilahirkan berkewajiban. Jadi selama Orde Baru, saudara-saudara, pola berpikiran kita dibalik. Karena apa? Karena dipergunakan untuk alat penguasa. Ya kan? Anda kalau melanggar kita ini hidup di negara ini ya harus berkewajiban. Iya, kita berkewajiban. Kewajiban kita apa? Menghormati hak asasi orang lain. Itu. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks semacam ini, saudara-saudara, sederhana aja kok. Kalau saya ini nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. Hak dan kewajiban itu lahirnya munculnya duluan mana? Kalau saya tetap duluan hak. Karena apa? Manusia dilahirkan merdeka, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama. Konsepnya seperti itu. Bukan manusia dilahirkan punya kewajiban yang sama. Saya bayi cenger lahir, nggak ngerti apa-apa kita. Yang punya kewajiban adalah orang tua untuk merawat, ya kan? Untuk mendidik. Itu kita nggak punya kewajiban apa-apa. Waktu janin itu,
Sederhana banget kan? Kalau dianggap salah, enggak apa-apa. Wong itu tabula rasa saya kok. Nah itu saudara-saudara. Jadi kalau ditanya saudara-saudara, silakan saudara harus kewajiban dulu. Oke, silakan kewajiban dulu. Ya kan? Berarti kalau saudara punya anak, ya anak Anda itu yang lahir besok, ya harus berkewajiban. Kewajibannya apa? Bayi makan sendiri, nyari usaha sendiri gitu. Ya nggak mungkin bisa. Gitu kan. Jadi hak asasi manusia itu menempel dalam diri manusia sejak dia lahir. Kewajiban itu muncul setelah apa? Manusia mempunyai konsep tabula rasa, konsep berpikir, konsep akal budi. Oh, saudara saya itu memiliki hak yang sama dengan saya. Saya harus menghormati karena begitu hak dia saya cabut, dia akan kesakitan seperti saya pun ketika haknya dicabut. Itu, saudara-saudara. Nah, kayak uang nesu ya. Kayak orang marah. Nah, sekarang tenang, sekarang tenang. Sekarang tenang, karena memang kalau sudah bicara tentang hak asasi manusia, walaupun hanya separuh-separuh, hanya prinsip-prinsip kecil ini, ya memang agak semangat saya. Karena saya merasa dari kelompok yang sering hak asasi saya ditindas. Ya kan? Mau contoh? Iya banyak contohnya. Banyak sekali contohnya. Salah satu aja ya, atau salah dua. Berapa umat minoritas di Indonesia ini yang tidak memiliki rumah ibadat karena apa? Karena tidak memperoleh izin. Bahkan ada yang memperoleh izin kemudian ditolak. Berapa? Berapa orang yang doa di rumah, berdoa di rumah, kemudian ditatangi dan dibubarkan? Berapa kali di negeri ini? Padahal hak asasi dalam bidang agama itu paling hakiki karena itu berkaitan dengan kepercayaan. Udah itu aja. Ya kan? Itu aja. Udah. Sederhana itu aja kok. Lihat aja. Begitu saudara-saudara. Baik, sekarang fase berikutnya adalah fase universalitas versus kontekstualitas. Intinya begini saudara-saudara. Hak asasi manusia itu mengandung dua aliran besar. Ya. Aliran yang pertama itu absolut universal, mutlak. Itu mutlak, harus ada. Itu berkaitan dengan substansinya, berkaitan dengan materi muatannya, berkaitan dengan isinya. Daftar list hak asasi manusia itu kalau saudara-saudara baca, Anda resapi, Anda itu semua mempunyai hak ini semua. Mutlak ini dimiliki semua. Mutlak. Namun, perlu diketahui, ada yang bersifat partikular, yakni memperhatikan nilai budaya daya masyarakat. Nah, mulai masuk budaya nih. Jadi, dimensi dikotomi budaya barat dan budaya timur itu bukan menyangkut bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan, ya kan, atau tidak, bukan, tetapi menyangkut, ya kan, ada dimensi partikular-partikular yang salah satunya adalah nilai budaya yang bisa jadi yang absolut mutlak itu tidak diterapkan. Ya kan? Seperti yang saya kemukakan tadi, ketika sekelompok masyarakat adat itu dengan peranata sosialnya, dengan peranata aturan sosialnya itu sudah mampu melindungi harkat dan martabat kemanusiaan warganya, anggotanya,
Maka hak asasi yang bersifat mutlak itu tidak perlu secara rinci dikampanyekan, diterapkan kepada masyarakat hukum adat tersebut. Karena masyarakat hukum adat itu sendiri sudah mampu melindungi harkat dan martabat kemanusiaan warganya. Intinya hak asasi manusia dirumuskan itu kan untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Kalau peranata sosial, peranata adat dari masyarakat hukum adat sudah mampu, dan ini adalah dimensinya budaya, kearifan lokal, sudah mampu melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, maka hak yang absolut universal mutlak ini ya nggak perlu. Percuma saudara-saudara teriak-teriak di masyarakat Baduy Dalam misalnya. Saudara teriak-teriak di masyarakat Tenganan sana. Ya kan, di Karangasem ya, Tenganan di Bali sana. Wah, saudara-saudara, Anda harus minta hak tanah pribadi dan segala macam. Diketawain saudara-saudara. Karena apa? Karena peranata adat mereka, ya, tata aturan adat mereka sudah mampu melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Dan saya pernah melakukan penelitian sederhana di sana. Ketika saya melakukan studi cagar budaya. Ya, karena jelek-jelek seperti ini saya juga tenaga ahli cagar budaya, saya melakukan kunjungan ke sana dan saya melakukan wawancara. Di masyarakat Tenganan itu ada seorang sarjana, bahkan sarjana S2 Universitas Udayana. Dan dia hidup sangat nyaman di sana, di lingkungan masyarakat Tenganan. Saya tanya, beli sing kengken ini enggak repot dengan aturan adat yang ada di sini. Dia mengatakan apa? Enggak apa-apa itu mas. Beli enggak apa-apa, ya enak ini saya di sini aman-aman saja, ini tenang gitu ya, sejahtera saya di sini. Gimana coba? Nggak ada kepentingannya saya kemudian teriak-teriak, beli situ nggak punya hak milik lebih, tanah-tanah ini kan tanah adat semuanya. Ya, gimana beli jadinya? Ayo nuntut dong, nuntut. Ajak teman-temannya. Diketawain. Nah, inilah yang disebut partikularistik, saudara-saudara. Ya kan? Tidak berarti beli tadi, mas tadi, tidak dilindungi harkat dan martabatnya. Dilindungi. Tapi dengan peranata masyarakat adat yang ada di sana. Hebat. Nggak perlu berdebat, mendirikan Komnas HAM segala macam. Tapi peranatanya sudah mampu melindungi harkat dan martabat kemanusiaan anggotanya, termasuk beli-beli yang ada di Tenganan sana. Sip, hebat itu. Jadi kalau masyarakat bisa seperti ini, nggak perlulah. Sudah mampu melindungi harkat dan martabat kemanusiaannya. Selesai sudah rumusan hak asasi manusia. Tapi begitu misalnya ada ya kan pemilik modal besar, konglomerat masuk di sana menjarah dengan alasan memperoleh izin ini dan itu, tanah hak wilayahnya, masyarakat di sana tercerai-berai karena diusir, tidak mampu menghadapi struktur masyarakat baru yang masuk di masyarakat adat tersebut, sehingga masyarakat adat tersebut tidak dapat membela dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan anggotanya, maka mulai saat itulah hak asasi manusia universal yang mutlak itu harus diterapkan kepada masyarakat adat tersebut. Ini yang disebut universalitas kontekstualitas, dan ini harus diterapkan dalam konstruksi negara modern saat ini. Karena negara modern saat ini di samping globalisasi, digitalisasi, muncul percikan-percikan masyarakat adat yang sekarang ini tumbuh dan berkembang. Termasuk di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya ada organisasi masyarakat adat nasional, namanya AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nasional. Ada masyarakat adat. Dan hati-hati. Karena masyarakat adat ini memiliki hak dan memiliki posisi konstitusional yang kuat. Melalui apa? Rekognisi
pengakuan. Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui, ya kan, kesatuan masyarakat, hukum adat, dan hak-hak ulayatnya, hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam undang-undang. Jadi hati-hati saudara-saudara. Hati-hati para penguasa. Jangan gegabah. Karena hak-hak tradisional masyarakat hukum adat itu rata-rata berkaitan dengan tanah, rata-rata berkaitan dengan hak ulayat. Jadi ketika hak ulayat itu terjerabut dari akarnya dengan alasan pembangunan, ya kan? Dengan alasan pembangunan, maka hak asasi yang absolut universal itu mutlak dilaksanakan. Maka siapa yang membela? Ya kita semua. Ya masyarakat sipil. Ya kan? Dan oleh sebab itulah ketika kita menentukan, ya kan, menentukan rezim pemerintahan, menentukan kelompok yang ingin memerintah, maka pilihlah siapa dari kandidat-kandidat itu yang betul-betul memahami hak asasi manusia universal dan kontekstual. Itu yang terpenting. Bagaimana sekarang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks semacam ini? Bagaimana? Apakah juga mengikuti pola semacam ini? Universalitas dan kontekstualitas? Mari kita lihat di balik PowerPoint ini. Saudara-saudara, bagaimana implementasi hak asasi manusia di Indonesia? Dimensi pengaturan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 45. Kita bisa melihat contoh konkret. Pasal 27 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Tapi coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pertanyaannya sekarang, kenapa pasal 27 dan pasal 29, pasal 27 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2, subjek yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 itu berbeda. Yang satu warga negara, segala warga negaranya, pasal 27 ayat 1 itu adalah warga negara, segala warga negara. Sementara pasal 29 ayat 2 itu adalah tiap-tiap penduduk. Coba renungkan saudara-saudara. Ini juga merupakan aspek universal dan partikular. Ya kan? Ini aspek universal dan partikular. Yang partikular mana? Yang partikular itu tidak lain adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Ditujukan kepada warga negara. Bukan ditujukan pada penduduk. Kalau penduduk, mengapa? Ya karena penduduk itu bisa warga negara, bisa orang asing. Karena pendekatannya adalah domisili. Kan begitu. Jadi penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya bisa orang asing, bisa warga negara Indonesia. Sekarang Anda bisa membayangkan seandainya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 rumusannya berbunyi seperti ini. Segala penduduk bersamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Maka warga negara asing yang jadi turis di sini menetap untuk sementara di sini bisa mencalonkan jadi presiden. Betul kan? Inilah partikular. Tetapi pasal 29 ayat 2 itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Karena apa? Karena agama ini universal mutlak.
Sehingga negara wajib melindungi setiap orang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Entah itu warga negara, entah itu warga negara asing. Yang penting dia disebut penduduk. Begitu saudara-saudara. Nah, subjek perlindungan dan penghormatan HAM di dalam Undang-Undang Dasar 45, kalau saudara-saudara lihat, ya kan, itu ada beberapa. Ada yang mengatakan warga negara, ada yang menyatakan penduduk, ada yang menyatakan setiap orang. Coba Anda teliti itu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ada yang warga negara, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam bela negara. Oke? Sekarang kalau dikatakan tiap-tiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk bela negara. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bela negara. Apa yang terjadi? Ada milisi asing di sini. Betul kan? Inilah hebatnya para pendiri negara kita. The founding fathers and founding mothers. Ya kan? Merumuskan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang seperti ini sudah dirumuskan zaman PPKI. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu hanya copy paste aja untuk menegaskan kembali. Gitu saudara-saudara. Berarti luar biasa kan para pemikir negeri ini untuk merumuskan hak asasi manusia yang universal dan partikular. Selanjutnya saudara-saudara. Mengapa terjadi perbedaan? Mengapa terdapat perbedaan perlindungan HAM bagi penduduk dan bagi warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Ya, dasar konsep teoritisnya, pendekatannya itu tidak lain adalah ini. Jawaban terletak pada perbedaan pengertian penduduk atau setiap orang dengan ketutupan, warga negara. Itu. Ya kan? Dan oleh sebab itulah jawabannya adalah karena perlindungan HAM bagi penduduk atau setiap orang itu adalah perlindungan hak asasi yang bersifat mutlak. Ya kan? Bersifat mutlak, absolut, yang sifatnya adalah person, hak-hak bersifat personifikasi. Hak berbicara, hak memeluk agama, itu adalah hak-hak yang sifatnya pribadi. Jawabannya, ya, karena perlindungan HAM bagi penduduk dipergunakan untuk melindungi hak yang sifatnya universal, mutlak, dan bersifat pribadi. Sementara bagi warga negara adalah HAM yang sifatnya kontekstual partikular yang meliputi hak politik sehingga dikhususkan bagi warga negara. Itu saudara-saudara. Ya, ada perbedaan. Nanti saudara-saudara bisa lihat itu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Perbedaannya kayak apa? Ya kan? Di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Itu saudara-saudara. Iya. Selanjutnya, ternyata sudah selesai. Oleh sebab itu, saya cukup mengatakan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.